Guys, kalian tahu gak di tengah gurun tandus di California terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai kota tanpa hukum terakhir di Amerika Serikat. Nah, di kota ini itu gak ada pajak sama sekali, kemudian gak ada listrik dan juga gak ada air yang disuplai oleh pemerintah, dan bahkan di kota ini gak ada polisi sama sekali. Nah, banyak orang-orang di sana yang datang ke kota tersebut itu untuk mencari kebebasan yang sangat mutlak. Tapi realitanya ternyata kehidupan di sana itu tidak seindah atau sebebas yang dibayangkan. Tempat ini seolah-olah seperti memiliki dua sisi, yang dimana ada sebagian orang yang menganggap bahwa tempat ini selayaknya surga, dan sebagian lain itu menganggap bahwa tempat ini selayaknya neraka. So, selamat datang di kota yang bernama Slave City. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk diklik dulu like-nya dan juga jangan lupa untuk ditonton video ini sampai akhir, guys. Nah, jadi Slave City ini dulunya merupakan sebuah pangkalan militer yang dikenal dengan Camp Dunlap, yang dimana ini dibangun pada tahun 1942 selama Perang Dunia Kedua. Nah, pangkalan ini digunakan untuk pelatihan militer, tapi setelah perang berakhir, tempat itu ditinggalkan oleh pihak militer. Nah, jadi tempat ini bisa dibilang hanya beroperasi di masa Perang Dunia Kedua saja. Kemudian pada tahun 1956, pangkalan militer ini resmi ditutup dan meninggalkan puing-puing beton yang besar yang dikenal dengan slab, yang kemudian itu menjadi asal mula dari nama tempat tersebut, yaitu Slave City. Nah, seiring waktu orang-orang itu kayak mulai berdatangan ke tempat tersebut. Beberapa di antaranya seperti seorang pensiunan yang ingin menghabiskan hidupnya di tempat yang tanpa pajak. Selain itu ada juga seniman, kemudian petualang, dan orang-orang yang memang tidak punya pilihan di tempat yang lainnya. Nah, kemudian mereka pun berkumpul dalam satu tempat di sana, lalu mereka membuat sebuah komunitas yang dimana komunitasnya itu tanpa ada hukum, tanpa ada aturan apapun yang mengikat mereka. Jadi ini tempat yang tanpa hukum. Nah, walaupun tempat ini dikenal sebagai tempat yang bebas melakukan apapun karena di tempat ini benar-benar gak ada hukum sama sekali, tapi kehidupan di Slave City ini bisa dibilang sangat tidak cocok bagi mereka yang manja. Nah, di sini gak ada listrik dari negara, gak ada air bersih, gak ada sistem sanitasi juga. Kemudian para penduduknya itu harus mencari cara sendiri untuk mereka bertahan hidup. Nah, biasanya mereka menggunakan tenaga surya untuk keperluan listrik mereka. Kemudian untuk urusan air, mereka biasanya akan membeli dari kota terdekat, dan di antara mereka itu seringkali tukar-menukar barang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun bisa dibilang di tempat ini kehidupannya itu serba sulit karena semuanya harus dilakukan sendiri, tidak disuplai oleh pemerintah. Nah, tapi di sisi lain ada sesuatu yang unik dari komunitas di Slave City ini. Nah, di tempat tersebut itu ada perpustakaan gratis, kemudian ada juga tempat nongkrong. Kemudian ada sebuah ruang seni yang bernama Is Jesus, yang di sana itu banyak dipenuhi oleh karya seni yang terbuat dari barang bekas. Kemudian di waktu malam suasananya itu sangat berbeda dengan waktu siang, ya sangat berubah. Di malam hari di tempat tersebut itu biasanya seringkali diadakan acara musik, kemudian orang-orang pada menari dan komunitas ini hidup dengan kebebasannya sendiri. Jadi di siang hari mereka akan melakukan sesuatu untuk bertahan hidup, kemudian di malam hari mereka akan senang-senang berparti-parti ria. Kalian mau gak hidup kayak gitu? Nah, meskipun Slave City ini dikenal sebagai tempat tanpa hukum terakhir yang ada di Amerika Serikat, yang dimana di sana itu benar-benar bebas, yang seperti kita tahu bahwa di tempat tersebut itu nggak ada pajak, nggak ada tuan tanah juga, jadi siapapun berhak tinggal di tempat tersebut. Nah, tapi bisa dibilang kebebasan ini juga datang dengan harga yang mahal. Nah, tanpa hukum itu sama dengan tidak ada perlindungan. Jadi misalkan kalau terjadi pencurian, perkelahian, atau pembunuhan, itu gak ada polisi yang datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadinya para penduduk di sana itu ya harus bisa menjaga diri mereka sendiri. Dan itu berarti kalau ada kejahatan itu bisa terjadi, ya terjadi begitu saja tanpa ada konsekuensi hukum sama sekali. Jadi misalkan kalau ada pencurian, ya udah bakal gitu aja, gak ada yang ngurus. Selesai begitu saja, saking nggak ada hukum di sana.
Dan selain dari kejahatan, ternyata tantangan hidup di sana juga berasal dari kondisi alam di tempat tersebut. Nah, di siang hari di Slave City biasanya suhu udaranya itu mencapai 40 derajat Celcius, sementara di malam hari itu bisa sangat dingin. Jadi misalkan kalau kalian ingin pindah ke Slave City dan kalian nggak persiapan sama sekali, kalian yang awalnya mungkin mengharapkan kebebasan, malah yang terjadi hanya sebuah mimpi buruk. Kalian nggak mungkin bisa bertahan di sana. Nah, di balik kerasnya kehidupan di Slave City, ternyata ada beberapa tempat yang menjadi simbol dari komunitas tersebut. Nah, salah satunya yaitu Salvation Mountain, sebuah bukit yang penuh warna yang dihiasi dengan pesan-pesan cinta dan juga spiritualitas. Nah, tempat ini dibuat oleh seseorang yang bernama Leonardo Knight, seorang pria yang menghabiskan puluhan tahun menciptakan karya seninya dari tanah, cat, dan dedikasi. Nah, selain Salvation Mountain, ada juga salah satu lagi yang pernah aku sebut sebelumnya, yaitu East Jesus, yang dimana tempat ini merupakan sebuah komunitas seni yang dipenuhi dengan patung-patung dan instalasi aneh dari barang bekas. Nah, tempat ini bisa dibilang sebuah ekspresi dari seniman-seniman yang datang ke Slave City. Nah, dengan segala macam cerita di Slave City, ada sebuah pertanyaan, apakah mungkin tempat tersebut itu akan bertahan selamanya? Nah, saat ini bisa dibilang tanah Slave City ini itu merupakan milik dari pemerintah Amerika Serikat, yang dimana ada kemungkinan bahwa di suatu masa yang akan datang, komunitas tersebut itu bisa jadi digusur oleh pemerintah. Dan ini bisa mungkin terjadi kalau misalkan pemerintahnya ya memang mereka butuh lahan untuk membuat sesuatu yang lebih komersial. Dan ya komunitas di Slave City ini ya mereka gak bisa menuntut apapun karena kan tanah itu bukanlah tanah mereka. Jadi kalau misalkan mereka digusur ya udah selesai. Nah, tapi bagi mereka yang tinggal di sini, Slave City bukanlah sekedar tempat. Ini merupakan simbol kebebasan, sebuah eksperimen sosial yang menunjukkan apa yang terjadi ketika orang hidup tanpa aturan resmi. Nah, bagi sebagian orang, tempat ini bisa dibilang merupakan sebuah rumah. Dan untuk sebagian orang lagi, tempat ini merupakan tempat terakhir yang mereka miliki untuk mereka bisa bertahan hidup. Sekilas itulah tentang Slave City, sebuah tempat terakhir tanpa aturan yang ada di Amerika Serikat. Sebuah tempat yang memiliki dinamika antara tempat yang sangat bebas atau sebenarnya tempat yang sangat tidak layak untuk dihuni. Dan menurut kalian bagaimana? Jangan lupa untuk ketik di kolom komentar pendapat kalian. Oh, segitu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya, guys.